Mana ini suaranya? Udah masuk belum? Udah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Mbak semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini sambil di-admit ya. Tuh ada satu tuh yang enter 3B tuh. Itu nunggu di ruang 6 people, 7 people enter the waiting room. Tuh 8, 7. Itu pakai admit all aja. Oke, sudah sholat dan makan semuanya? Sudah. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi analisis teknikal. Saya share screen sebentar. Nah, ya udah masuk, udah kelihatan ya. Ada yang masuk lagi tuh. Memang ini kayaknya delay ya tampilannya di kamu dan saya. Iya Bu, karena Ibu kan co-host. Oh, gitu. Tapi nanti dikontak sama Ibu. Oke. Kita mereview dulu materi yang minggu lalu. Mungkin karena sudah 1 minggu, sudah melewati weekend ya. Mungkin materi yang kemarin sudah lupa, kita review sebentar. Jadi minggu lalu kita sudah mencoba untuk melakukan analisis teknikal dengan menggunakan indikator. Ya, di indikator itu kemarin kita pertama kali menggunakan moving average untuk melihat tren saham. Sahamnya trennya itu turun, naik, atau sideways. Nah, kita menggunakan indikator namanya moving average. Dan untuk formulanya, kemarin kita menggunakan 5 dan 20, berarti kita akan melihat tren saham dalam jangka waktu mingguan hingga maksimal 1 bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tradingnya harian, kita membeli saham untuk dipegang dalam waktu harian, mingguan, maksimal 1 bulan, itu kita cocok menggunakan formula dari MA moving average 5 dan 20. Nah, kalau yang 5 berarti kan dia moving average yang pendek, yang 20 nih yang warna biru. Kalau misalkan yang garis moving average pendek itu di bawahnya yang panjang, berarti dia lagi downtrend. Ini buktinya, ya kan? Kalau kebalikannya, kalau yang pendek di atasnya yang panjang, itu dia uptrend. Ini sempat uptrend ya. Nah, kemudian kalau sebaliknya lagi, dia downtrend. Nah, perpotongan dari tren naik menjadi tren turun, ini kan langsung kayak longsor ya. Jadi perpotongannya ini dari tren naik menjadi tren turun itu namanya dead cross. Kalau misalkan dari turun, kemudian ada harga naik, terus ada perpotongan, ini namanya golden cross gitu. Nah, perpotongan seperti ini kalau misalkan tidak dibarengi atau tidak dibarengi apa ya bahasa Indonesianya ya? Tidak dibersamai, tidak diiringi ya, tidak diiringi dengan volume yang besar, biasanya trennya tidak kuat sehingga riskan longsor lagi, riskan untuk turun lagi, dan ini akhirnya beneran turun. Nah, kemudian kemarin kita melihat volume. Nah, ini kalau ini ada trennya, kemudian ada volume. Volume ini menggambarkan banyaknya barang yang ditransaksikan. Volume.
Volume itu berarti kalau misalkan ada orang beli dan jual barang, misal beras, hari itu yang dibeli dan dijual itu ada 100 kg. Nah, itu berarti volume transaksinya 100 kg. Kalau di saham itu kan kita satuannya itu lembar, ya kan? Jadi mungkin di situ, nah ini kalau ditarik garis ke kanan ya, ini coba lihat ke bawah, kelihatan ya, di pojok kanan bawah, di sini kan ada tulisnya 94,7, 94, sorry, ini bukan koma, 94,071 miliar, berarti ada 94 miliar. Kan ini miliar kan juta ya. Berarti 94.000, berarti 94 miliar. Dari itu 130 miliar. Nah, kalau dari sini, kalau kita tarik garis lurus ke sini, berarti volume dikatakan besar kalau dia nilainya di atas, di sekitar 130 ya. Karena rata-rata ini kan di bawah kecil-kecil, tapi kalau misalkan dia volumenya besar, dia apa ya, trennya nanti akan terkonfirmasi arahnya akan kemana. Nah, kalau kemarin habis trennya turun-turun-turun, volumenya kecil-kecil-kecil, nah pas ada candle yang turun besar, volumenya besar, kemungkinan akan lanjut turun. Ternyata dia malah naik, tapi setelah naik dia turunnya lebih dalam. Berarti ini mengkonfirmasi. Nah, karena ini candle yang besar ini candlenya besar merah dan volumenya besar, berarti tekanan jualnya ini masih ada sehingga setelah itu akan turun, dan terbukti setelah itu juga turun dari sini ke sini, kemudian ke sini. Terus akhirnya ketika sudah ada candle hijau, volumenya juga sudah lebih besar dari sebelumnya, ini akan menjadi tanda untuk membalikan arah dari yang turun-turun menjadi hijau, menjadi akan naik. Dan terbukti hari setelahnya naik ya kan, volumenya juga masih besar, naik. Kemudian di sini ada doji, setelah naik ada doji, kemungkinan akan turun setelah itu, dan terbukti setelah itu beneran turun. Setelah itu beneran turun, ini ya dari sini ke sini volumenya masih kecil, makanya di sini masih sideways ya, masih menunggu. Nah, di sini sudah hijau, tapi kok volumenya juga udah lebih besar, tapi kenapa turun, Bu? Masalahnya ya ini pembukaannya ngegap ya di sini. Ini closingnya open di sini, closing sini. Normalnya opennya akan dari sini ke sini. Ini opennya di bawah, sempat di sini, sempat di sini. Makanya seperti ini, market ini juga masih wet entry. Akhirnya tekanan jual itu masih ada. Dan kalau dilihat dari sini ke sini, garisnya untuk supportnya di sekitaran ini ketika turun. Berarti sebenarnya pasar itu masih wait and see. Pasar itu sudah mulai jenuh jual, tapi pasar itu masih menunggu informasi positif yang bisa men-trigger atau mendorong orang untuk transaksi lebih banyak lagi. Dan setelah 3 hari sideways ya, sini-sini, dari sini turun lagi, tapi cuma sampai sini. Berarti sebenarnya kalau seperti ini tuh pasar tuh ya lagi wait and see gitu. Nah, setelah itu baru bukanya di sini, closing sini. Hari berikutnya open sini. Sorry, opennya ngegap ya, sini, turun sini, naik, dan volumenya lebih besar dari sebelumnya. Ya, di 130. Volumenya lebih dari sebelumnya, berarti apa biasanya kalau seperti ini akan lebih kuat trennya untuk membalikan arah. Biasanya seperti ini dia akan lanjut hijau. Kalau nggak hijau langsung naik, ya akan sideways dulu. Karena pasar itu ya butuh ancang-ancang pasti. Kalau kamu mau lari, nggak akan langsung bus gitu ya. Pasti kan pemanasan dulu gitu ya. Itu. Sorry. Oke, terus selanjutnya kita bisa menganalisis teknikal dengan Bollinger Band, yaitu untuk melihat harga saham yang murah gitu ya. Bollinger Band itu tujuannya untuk melihat harga sahamnya itu ada di sisi lower band, ini yang bawah ini ya, yang seperti di pantai. Ini lower band, kalau di bawah berarti dia harganya murah. Kalau dia di
nempel di atas ini berarti dia mahal, atau di upper band, kalau di tengah berarti ya sedang-sedang gitu. Nah, kemarin waktu harganya ini dia langsung nyentuh band atas. Nah, kalau seperti ini berarti udah mahal, Bu. Terus apakah sebaiknya kita beli? Nah, itu kita bandingkan dengan trennya. Kalau dia baru mengkonfirmasi akan membentuk tren yang baru, beli aja nggak apa-apa. Asalkan tren yang baru itu uptrend dan sudah terkonfirmasi. Selanjutnya, slow stochastic. Slow stochastic ini untuk melihat jenuh beli dan jenuh jual. Jadi, orang transaksi saham itu ibarat orang makan dan orang mengeluarkan makanan. Nah, kalau misalkan kita lapar, ya, seperti misalkan tadi pagi bangun tidur, buru-buru ke kampus, nggak sempat makan, langsung kuliah, gitu, atau langsung ujian, kemudian perutnya lapar banget, jam 11 sudah mau pingsan. Nah, habis itu kita makan, lapar banget, kita mengisi perut, nah itu ibarat kita membeli saham. Setelah kita makan, akhirnya kita kenyang. Ketika kita udah kenyang, kita udah tidak bisa lagi menerima makanan. Kita akan mulai mengeluarkan isi perut kita gitu ya, entah dari jalan depan atau jalan belakang ya, kita nggak tahu. Nah, aktivitas kita mengeluarkan makanan itu ibarat kita menjual saham. Kalau makanan yang ada di tubuh kita, yang ada di lambung kita dikeluarkan gitu, akan habis, sama halnya dengan stok saham yang kita punya. Kita jual gitu ya. Akhirnya sudah tidak ada stok lagi yang bisa dijual. Kita sudah sudah jenuh untuk menjual, berarti kita mulai akan melakukan pembelian atau membeli. Nah, kalau misalkan ibarat kita lagi punya barang, kemudian kita menjual, pas tadi kita kenyang, kita mengeluarkan makanan, ibarat kita menjual saham, nah itu dinamakan kita akan menuju yang namanya jenuh jual. Kalau jenuh jual, dia ada di area ini. Di area 20 ini ya, patokannya di 20 ini. Ini bukan 20 apa ya, ini 20% sebenarnya. Makanya angka di belakangnya nggak jelas. 20%. Kalau misalkan garisnya ada di bawah sini, berarti dia sudah masuk ke area jenuh jual. Apa yang terjadi kalau saham sudah masuk jenuh jual, berarti sebenarnya dia itu sudah sebentar lagi cocok untuk membeli gitu. Tapi ya kadang ini sudah masuk sini, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Baru dari sini terkonfirmasi untuk naik, tapi ternyata nggak sampai 80. Kalau sampai di 80 ini ya, 80 ini, dia nanti akan masuk ke area jenuh beli. Orang udah beli, akhirnya sahamnya juga akan naik. Tapi di sisi lain sudah masuk ke area jenuh beli, akhirnya sahamnya akan turun karena orang ini akan melakukan aktivitas jual, terus akhirnya stok saham yang kita miliki habis. Setelah itu kita makan lagi atau kita beli lagi. Beli dan seterusnya. Oh, ternyata di sini. Beli sampai di sini akhirnya sudah kehabisan duit, kita udah kekenyangan gitu ya. Waktunya kita jual. Nah, kemudian kita jual, akhirnya masuk ke jenuh jual lagi. Oversold. Kalau jenuh jual itu oversold, kalau jenuh beli itu namanya overbought. Tandanya ini ya, 20% ke bawah itu berarti oversold, 80% ke atas itu berarti overbought. Kita membeli saham kalau dia sudah masuk ke area jenuh jual, sini ya, sudah masuk ini dan sudah terkonfirmasi persen ini ya, ini yang biru ini akan memotong ke atas gitu. Kalau misalkan udah masuk sini tapi di sini memotongnya ke bawah ya kemungkinan masih akan turun. Tapi kalau memotongnya ke atas seperti ini akan terkonfirmasi untuk lanjut naik. Tapi ya belum tentu nanti apakah akan sekuat ini. Bisa aja cuma sampai setengah sudah turun lagi. Kuat dan tidaknya yaitu tergantung dari pasar gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Kalau kita membeli saham, berarti kita itu belinya saat tren naik dan jual sebelum trennya itu turun. Nah, kedua, kalau kita melihat tren, kita harus melihat volumenya juga. Jadi untuk melihat apakah ini tren naiknya itu masih kuat untuk naik, atau dia tuh tren turunnya itu sudah mulai jenuh, jadi volume transaksi kita turun itu udah dikit-dikit, nah itu kalau akumulasi ya. Atau dia trennya itu waktu sideways, volumenya kecil tapi rutin atau besar agak rutin. Nah, biasanya kalau sideways itu pasar baru wait and see, sekaligus dia lagi mengakumulasi atau membeli perlahan sedikit-sedikit. Nah, nomor 3, beli saat harganya murah, berarti jual saat mahal. Nomor 4, beli saat sudah jenuh jual dan jual sebelum jenuh beli. Yang kelima, beli di area support dan jual di area resisten. Kita lihat Telkomsel bentar ya. Ini adalah contoh yang kemarin. Ini sudah saya satukan. Nah, kalau misalkan pakai Telkomsel kemarin, harga sahamnya itu ada di sini. Akhirnya kan dia upper middle, jadi tengah ke atas. Berarti harganya sudah mahal. Tapi ketika dia tengah ke atas, trennya ini baru mulai beralih dari dia turun, ya kan? Ini kan turun, kemudian ini akan naik, gitu ya. Nah, habis itu volume juga besar. Ini candle-nya besar, ininya juga besar, ya kan? Volume besar, candle besar. Dan setelah dicek slow stochastiknya, dia sudah mulai masuk ke area sini. Kemungkinan ini masih akan bisa berpotensi untuk naik, tapi untuk kenaikannya nanti nggak langsung besar. Biasanya seperti ini nanti candle-nya akan kecil dulu gitu ya. Berarti ini sebenarnya sudah masuk mendekati ke area jenuh beli, tetapi dia sedang akan mengkonfirmasi perubahan tren dari turun menjadi naik gitu. Coba sekarang kita praktek analisis teknikal dengan investing ID id.investing.com. Nah, kalau kita mau menganalisis saham, kita lihat dulu informasi apa yang sekarang sedang hangat di masyarakat, terutama dari kondisi makroekonomi. Karena makroekonomi itu tidak bisa kita hindari, semua perusahaan akan terpapar. Nah, kira-kira apa sih sekarang makronya? Kalau di Indonesia, itu berkaitan dengan pilpres ya, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pilpres nanti bisa diuntungkan gitu. Misalkan telekomunikasi, mau zaman COVID mau tidak COVID, orang kalau lagi masa-masa pilpres akan lebih banyak beriklan, menggunakan medsos ya. Zamannya sekarang iklannya tidak didominasi lagi dari media mainstream, tapi lebih banyak malah justru di YouTube lewat channel-channel influencer dan seterusnya. Ada media itu ya biasa ya, media mainstream, MNC dan seterusnya. Kemudian tower. Jadi kalau telekomunikasi itu misalkan Telkom di Indonesia itu kan modelnya telekomunikasinya pakai pemancar atau BTS ya. BTS-nya bukan BTS yang ini. Bukan yang ini. Tapi menara telekomunikasi itu loh yang memancarkan sinyal itu namanya BTS. Nah, itu ada perusahaan-perusahaan tower. Jadi tidak ada sinyal kalau tidak ada infrastrukturnya. Infrastrukturnya apa? Iya, tower tadi, pemancar sinyal. Berarti ada bisnis itu yang diuntungkan. Kemudian makanan, minuman, dan obat-obatan itu sektor-sektor yang kondisi apapun dibutuhkan. Makanan, minuman, obat-obatan. Dan tekstil. Kalau zaman dulu itu bikin kaos partai ya. Tiap apa itu kaos partainya gitu ya. Tekstil sangat diuntungkan. Nah, tapi kalau sekarang apakah diuntungkan atau tidak nanti bisa dilihat karena tidak semua perusahaan tekstil itu bagus juga gitu. Tapi kalau telekomunikasi ya kondisi apapun
orang membutuhkan. Jadi seperti kit makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, telekomunikasi udah masuk ke kebutuhan pokok gitu. Nah, kalau kita ambil dari sini, misalkan kita ambil telekomunikasi, kita lanjutkan telkom. Kita lanjutkan telkom. Ini kok nggak bisa di escape? Caranya gimana ya? Oke. Kita ke Google ya. Ini silakan ke investing. Nanti pilih chart. Kemudian nanti pilih telkom. Seterusnya kita ini kita balik dari awal aja guys ya. Dari sini kita ke mana? Teknikal, analisis teknikal. Kok enggak muncul? Grafik, sorry ya, grafik. Grafik, kemudian grafik saham. Nah, tampilannya seperti ini, kita maximize dulu pakai ini. Kelihatan dari situ kelihatan. Alhamdulillah. Nah, karena di sini bentuknya masih area, masih cat-catan gini, kita pilih yang bentuknya candle atau lilin. Kita pilih candles. Nah, muncullah seperti ini. Tapi saham yang kita pilih yang Indonesia. Contoh, kita mau pakai Telkom. Misalkan kita mau ganti XL yang lebih murah mungkin. Lebih suka Telkom atau XL kira-kira? Nah, ini tampilannya XL. Nah, kalau sahamnya dari sini ke sini dia uptrend atau naik sampai sini, kemudian dia mulai downtrend. Jadi kalau misalkan tren itu ada tren kecil, ada tren besar. Tren kecilnya ini ketika uptrend ternyata sempat downtrend, ya kan? Ketika dia downtrend, ini sempat uptrend di sini. Nah, di sini ke sini dia cenderungnya sedang downtrend. Tapi ketika downtrend pun di sini sempat ada uptrend. Jadi ada apa namanya tren besar dan tren kecil. Setelahnya kita pilih one day, terus kita pilih tadi apa? Indikator di sini. Indikatornya kita pilih yang Bollinger Band untuk tahu harganya. Kita pilih lagi apa namanya moving average. Pilih 2 kali, kemudian kita moving average. Slow stochastic, kita pencet stochastic di sini. Terus stochastic oscillator. Nah, kemudian kita pilih volume. Oh, volume udah ada ya. Volume udah ada, kita tinggal ganti moving average-nya. Kita pilih 5. Stylenya kita warnakan merah. Kemudian yang 9 kita ganti ke 20. Pilih biru. Nah, oke. Setelah kita atur sedemikian rupa, ternyata yang 5 malah kita warnai biru bukan? Oh, merah udah. Oh iya.
Yang tengah ini nggak terlalu kelihatan. Yang 20 kita warnain hitam aja lah. Hitam. Oke, kalau dari sini, tren besarnya ini memang sedang turun. Tapi di dalam tren turun ini, tren besar, ada tren kecil yang di sini. Ini turun, kemudian dari sini ke sini, ini kan harganya cenderung di situ-situ saja. Ini namanya sideways. Habis itu, di situ-situ saja, ini mulai ada kenaikan 2 hari ini. Nah, hari ini, kalau kita lihat, volume transaksi hari ini sudah lebih besar dari kemarin. Dan hari ini candlenya hijau, berarti potensinya besok juga bisa hijau. Nah, kita lihat dari jenuh beli dan jualnya. Ternyata di sini sudah jenuh jual. Dan sini sudah terkonfirmasi akan naik ya. Persen K dan persen D-nya. Ini masih di bawah 20. Berarti XL ini sekarang sedang sinyal beli. XL ya. XL sinyal beli. Belinya di mana? Kalau supportnya terdekat, kita lihat pakai nih, horizontal line. Kalau terdekat kan di sini supportnya yang sering tersentuh, titik terendah yang sering tersentuh. Sini ada support lagi di mana? Di paling bawah. Sorry, kita geser lagi. Nih ya. Ini udah ya tadi ya. Kalau ini turun di mana? Kita geser lagi. Berarti di sini dulu. Nah, salah pencet ya. Apakah suara saya di situ kedengaran? Kedengaran nggak? Berarti area belinya itu antara 2040 sampai 2030. Memang belinya 2 hari kemarin. Nah, terus area jualnya di mana? Kita tentukan resistennya. Horizontal line. Resisten. Di sini. Paling dekat. Jadi di sini kan titiknya sini tertinggi. Sekarang kita lihat candle sebelumnya titik tertingginya di mana. Kalau ini kan di sini. Nah, resisten itu adalah titik tertinggi yang sering kesentuh. Dia pernah kesentuh di sini. Pernah. Belakang juga pernah. Berarti bisa resistennya di sini. Sini. 2210. Nah, kalau naik lagi di mana, Bu? Di sini dulu. Setelah ini baru nanti yang sini. Tapi pertama di sini dulu. Nah, ini ya. Berarti sebenarnya XL ini sudah sinyal beli. Kalau kita lihat dari Bollinger Band-nya ini masih middle low, jadi harganya masih murah daripada middle up. Ini kan setengah ya. Garis tengahnya kan middle. Nah, kalau tengah ke bawah itu masih murah, tengah ke atas masih mahal. Kalau harganya yang cocok kita nunggu di sini lah, itu belum tentu bisa dapat. Yang penting kita sudah memperoleh konfirmasi trennya itu akan lanjut naik atau turun atau bagaimana. Nah, kalau dari sini, ini kemungkinan trennya bisa naik. Apalagi nanti kalau uh, volumenya bisa lebih besar sampai berapa, kita lihat ke belakang. Volumenya biasanya kalau ini sampai berapa. Nah, rata-rata kan di sini paling sering ini.
Berarti sampai ini masih 2 kali, masih butuh 2 kali. Nah, terus karena dia sudah mulai murah, di sini juga area jenuh jual ya. Jenuh jual berarti kita waktunya untuk membeli. Kita sudah jenuh untuk menjual, berarti kita sudah akan mulai membeli. Kalau sudah jenuh beli, kita akan mulai menjual. Nah, kemudian kita beli, memang area belinya yang paling bagus kemarin sampai 2050. Tapi kan kita hari ini udah 2100. Gimana, Bu? Ya udah beli aja nggak apa-apa. Nanti target jualnya terdekat 2210, target yang kedua di 2270. Begitu. Ini yang XL. Nah, itu kapan akan tercapai? Nah, harinya kapan tidak tahu. Karena dalam sehari ini pernah sampai naik segini besar, tapi juga pernah turun segini besar. Artinya waktunya bisa cepat dalam hitungan sehari, 2 hari, gitu ya, bisa ya. Tergantung dari kekuatan pasarnya. Nah, kekuatan pasar itu apa yang mendorong? Yaitu bisa informasi apapun, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Atau dari perilaku investor yang lain. Ini yang bagus ya, XL. Kita coba ke Telkom. Telkom juga sudah mulai apa namanya naik ya. Tapi kalau dari slow stochastiknya yang lebih menarik justru yang XL. Kalau yang Telkom ternyata di sini sudah mulai naik di 50-60 dan di sini sudah mendekati middle Bollinger. Tapi dua perusahaan ini dua perusahaan yang fundamentalnya bagus, jadi nggak masalah. Nah, untuk Telkom, kita lihat ya, karena Telkom itu kemarin habis turun-turun. Nah, ini hati-hati. Ini kelihatan ya semuanya ya di sini. Telkom, sorry. Ini ya. Kemarin waktu closing, ada bulat-bulat nggak ya? Yang buat gambar bulat-bulat yang mana kah? Oke. Masih ini ya. Ini kan pernah closing di mana? Di sini yang ini. Ini closingnya di 3620. Nih ya. 3620. 36. Sorry. Ini nih. Dia pernah menyentuh titiknya. Dia kan open di sini, sempat nyentuh titik tertingginya 3510, tapi dia closingnya di 3490. Jadi titik tertinggi yang pernah dia sentuh di sini adalah 3510. Ini, aduh. Oh, nggak bisa buat gambar, bukan ini berarti. Kita, nih kayaknya yang ini. Brush, oh ini. Nih ya. Yang ini ya. Ini kan ada titik ini nih. Kedengeran kan Mbak di situ? Ini kan ada titik ini, tak garis ini ya. Nah, normalnya saham itu dia titik closing yang kemarin itu akan menjadi titik open hari berikutnya itu normalnya. Atau titik tertinggi atau titik closing kemarin atau titik terendah kemarin itu akan tersentuh lagi di masa mendatang. Nah, kalau kita lihat kemarin setelah closing di sini dia harganya langsung mencelat ya, lompat ya. Lompat ke sini. Itu nah di sini sampai sini kan ada ruangan. Ya kan ini yang namanya gap. Ini loh, yang saya buletin ini. Berarti dari sini ke sini berarti kan ada gap, ini tak kasih lihat ya. Dari sini ke sini sorry. Nah, ini ya. Gap harga. Dari ini ke sini, dari sini ke sini ini kan ada lompat. Nah, harusnya setelah ini opennya tuh di
dekat sini juga di area 3510 tapi malah opennya di sini. Makanya kalau seperti ini ada gap, ini harus hati-hati. Kalau gapnya di bawah berarti suatu saat harga Telkom meskipun naik, dia akan balik turun lagi. Sampai kapan? Sampai menutup gapnya. Nah, makanya ini sempat naik ke sini, volumenya juga besar. Ini biasanya ini menjadi apa namanya titik balik dari downtrend menjadi uptrend. Dan ini kan juga apa namanya? Ini tipe-tipe apa namanya tipe-tipe candle pembalikan arah yang kemarin namanya hammer ya, gitu. Dari sini terus ke atas. Nah, tapi karena dia ada gap, kita harus hati-hati karena harganya akan turun lagi ke depan. Dan terbukti setelah itu kan sempat turun. Nah, tapi ketutupnya baru sampai mana? Ketutupnya baru sampai ke sini titiknya. 3540. Berarti masih ada ruang sampai 3510. Berarti kalau kita beli sekarang, entah suatu kapan nanti harga Telkom itu akan turun ke 3510. Nah, 3510 itu bisa menjadi area kita untuk membeli lagi di masa mendatang karena ada peluang ke sana. Gitu. Nah, kalau sekarang kita mau membeli gimana, Bu? Ya membeli nggak apa-apa gitu. Mau membeli sekarang, kemudian nanti kalau turun ke sekitar 3510, itu kita membeli lagi. Area gitu ya, ini area gap-nya. Nah, kalau area supportnya kita pakai yang gap 3510, area resisten apakah juga bisa pakai gap, Bu? Bisa, kita bisa nyari ke belakang apakah ada gap yang dari atas dan belum tertutup. Nah, ternyata di sini ada. Ini ya. Dari sini ke sini, berarti kan ada ruang, belum ditutup. Belum ada titiknya yang bisa menutup gap-nya. Ini juga gap. Kan terakhir kemarin di sini, low-nya. Kemudian open-nya di sini, tapi sudah sempat pernah nyentuh daerah sini. Yang ini ya, lebih tinggi. Bisa ke sini. Nah, berarti ini ada gap. Ada gap di antara daerah ini. Berarti 4.140 ini bisa menjadi resisten tertinggi nanti kalau kamu belinya sekarang. One day ini akan tersentuh. Mungkin tersentuhnya tahun depan bisa jadi. Karena sekarang ini sudah mulai masuk bulan November dan ini akan mendekati dan ini sudah mulai masuk ke window dressing. Jadi window dressing itu adalah fenomena di mana para pengelola dana reksa, reksadana, para WMI, wakil manajer investasi ya, para wakil manajer investasi yaitu orang-orang yang mengelola dana. Dana apa? Dana kelolaan investasi, di mana? Di saham. Mereka akhir tahun seperti ini, mereka akan mempercantik portofolionya dengan cara mereka membeli saham-saham yang masuk ke kategori saham blue chip, saham-saham yang kinerjanya setahun ini bagus, saham-saham yang masuk LQ45, saham-saham yang kemungkinan akhir tahun sampai ke depan akan banyak dilirik orang atau disukai orang. Dan biasanya Telkom ini merupakan salah satu saham yang menjadi langganan untuk window dressing. Jadi, kalau mau membeli saham, kemudian target jualnya itu tahun depan, bisa membeli Telkom, XL, gitu ya, saham-saham yang biasa menjadi langganan window dressing, gitu. Kalau antara Telkom sama XL, yang sering dipakai untuk window dressing adalah yang Telkom. Nah, ciri-cirinya saham yang biasanya menjadi langganan window dressing, itu dia masuk blue chip, ya kan? Karena ada pertimbangan banyak ya di blue chip. Nanti kalau kita jelaskan kita tidak cukup setengah jam. Nah, ada lagi dia yang kinerjanya bagus. Jadi setahun ini kalau bisa dicek di laporan keuangan kuartal ketiga atau per September kemarin, misalkan dibandingkan kinerjanya dengan 1 tahun kemarin, misalkan kinerja per
September sudah lebih bagus daripada 1 tahun full tahun kemarin, kemungkinan saham ini ke depan juga akan dilirik gitu ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor eksternal yang tadi seperti saya jelaskan, kalau sekarang makronya fokusnya di pilpres gitu ya. Gitu. Yang bisa dimanfaatkan kalau transaksi akhir tahun hingga awal tahun, kita akhir tahun ini belinya saham-saham yang nanti jadi langganan window dressing. Silahkan Google aja dibaca, generasi Mas Mbak itu sukanya membaca yang di medsos ya. Nah, nanti kalau ada pom-pom saham jangan ikut gitu ya. Kalau biasanya orang beli-beli ini, nah itu harus dilihat lagi. Kemarin analisis fundamentalnya diterapkan, kita pilih perusahaan yang bagus-bagus. Itu. Nah, ini contoh yang Telkom, kemudian kita coba pindah ke makanan minuman. Karena orang itu butuh makan, mau krisis mau enggak akan butuh makan. Kalau sekarang bisa dihindari saham Unilever dulu ya, karena ada informasi yang beredar di medsos yang sekarang sedang happening. Jaga-jaga sebaiknya menghindari saham Unilever. Meskipun ada produk rumah tangga dan sudah di sana, coba kita ke produk dalam negeri, bisa ke makanan minuman, misalkan INDF. Kalau INDF sama ICBP harganya mahal ya, tapi kayaknya teman-teman juga orang kaya dan bisa mengalokasikan banyak uang di saham, kita pilih saja. Kita kan harus optimis. ICBP, kalau nongkrongnya wah nongkrongnya udah nggak di Starbucks Bu gitu ya, udah nggak mau Starbucks, oke kita pindah ke kopi kenangan yang makan di sana minum sana ya 50.000 100.000 bisa lah ya beli IJBP. Kalau IJBP itu harganya 10.000 berarti satu lotnya butuh berapa, tambah 02 1 juta, murah lah ya, murah karena uang jajannya kalau sehari nongkrong di kopi kenangan 50.000, kalau misalkan 1 minggu 5 hari kerja 250, 1 bulan pas 1 juta dapat 1 lot. Jadi 1 bulan puasa nongkrong bisa dapat 1 lot IJBP. Nah, IJBP gimana? Dia trennya ternyata masih turun. Tapi menariknya kalau kita lihat dari volume ya, volume kita bisa ke belakang sampai kapan Bu? Coba kita lihat setahun. Selama 2 tahun, volume yang luar biasa itu yang nih, kayak tower-tower nih ya. Ini rumput-rumput yang kecil, ini adalah volumenya. Dan rumput, ini ada tower yang gede-gede ini ya. Ini berarti ini adalah volume yang tidak biasa. Nah, volume yang sekarang bagaimana? Wah, masih sangat kecil. Kalau kita lihat lagi ke atasnya masih kecil. Tapi ini posisinya sekarang lagi turun dan volumenya ketika turun ini semakin kecil. Berarti tekanan jualnya semakin rendah. Kalau seperti ini, supportnya di mana Bu? Kita lihat titik terendahnya. Titik terendah yang sering tersentuh. Misalkan pertama di sini ya. Ini masih berapa menit saya, Mbak? Sini turun. Masih 1 jam. Wah ya, pingsan dong. Sini lagi. Pingsan ini nanti kalau lanjut. Sudah habis. Ya udah, 5 menit lagi ya kita bahas IJBP. Supportnya di sini di 10.250 sampai 10.100. Support kuatnya di situ ya. Kalau kita lihat, oh ini orang jualan. Kelihatan sekali orang jualan karena setelah ini harga sahamnya tidak pernah melebihi ini. Berarti sebenarnya ini adalah orang jualan. Di sini ya. Dari sini naik ke sini. Habis itu dipukul ke bawah. Nah, dan di sini tidak ada gap yang di bawah. Berarti sudah tidak akan menutup gap sini. Tapi dia ada gap di atas. Gapnya ini ya. Berarti ini bisa jadi target untuk jualan kalau kita membeli sekarang. Mungkin jualnya tahun depan ya.
Karena kalau akhir-akhir tahun seperti ini akan lebih banyak beli. 11.450 target untuk jual tahun depan. Tahun sekarang belinya berapa, Bu? Ya tadi ya. 10.250, 10.100. Tapi kalau beli sekarang pun ya nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat candle-nya, ini kan pergerakannya tuh gede ya. Dari candle-nya panjang-panjang berarti rentan harga dalam satu hari itu naik turunnya tuh gede-gede gitu. Maksudnya panjang-panjang. Nah, oh, dia turun untuk nutup gap ini berarti. Dan gapnya sudah tertutup kalau kita lihat, meskipun selama berapa nih, dari Oktober ya sebulan ini kan turun terus, tapi selama 1 minggu ini kan dia harganya di sini-sini aja. Berarti dia sedang akumulasi, melakukan akumulasi. Berarti sedang bersiap-siap untuk naik. Nah, nanti tergantung. Kalau misalkan dia masih di sini-sini aja, volumenya kecil-kecil-kecil, misalkan merah ya volumenya kecil, habis itu ada candle hijau volumenya besar seperti ini, berarti sebenarnya ini akan sudah siap-siap untuk naik. Nah, ini sudah bisa untuk mulai cicil beli gitu. Nah, kalau membeli kita jangan harapkan selalu dapat harga murah ya. Tidak ada makan siang gratis enak lagi ya. Jadi tidak ada pilihan yang selalu sesuai dengan ekspektasi kita yang enak-enak menurut kita. Nah, sekarang karena biasanya makan mie instan itu kita perlu ngopi juga ya, kita coba ke Mayora. Mayora itu dia jualan kopi, jualan le mineral juga ya. Le mineral dia sedang naik daun. Le mineral itu naik daun meskipun dia memproduksi sampah ya. Kalau kita lihat, ternyata le mineral ini, le mineral Mayora, yang suka ngopi, ya kan? Dia sedang di mana? Ini kok stokastiknya hilang. Stokastik. Nah, untuk analisis, oh udah ada. Tadi kepotong hilang. Nah, le mineral lagi. Stokastik dari Mayora. Mayora ini menarik karena dia sekarang lagi sideways. Jadi dia habis uptrend, tapi uptrendnya tipis ya. Kemudian ini beneran sideways. Nah, kalau sideways itu kita harus hati-hati. Dia itu nggak jelas mau ke atas, mau ke bawah. Kalau seperti ini perlu kita pantau lagi, gitu ya. Kita cek lagi laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya sampai September kemarin itu sudah lebih bagus, setidaknya minimal seperti tahun kemarin. Nah, berarti ada kemungkinan nanti juga bisa naik. Kalau dari sini untuk jenuh jualnya belum selesai, ya dia belum masuk ke area 20 ke bawah, tapi dia memang jarang, tidak jarang sih. Oktober kemarin dia di mana? November ya, sekarang November dia sempat turun ke bawah, jadi kita sabar aja. Mayuranya masih ada peluang untuk turun. Kita lihat supportnya di mana, kita lihat di sini dulu. Titik terendah yang sering tersentuh di sini. Di mana lagi di bawahnya, Bu? Nanti bisa di sini ya. 2530. Berarti 2600, 2530. Jadi kalau menentukan titik support ini kita tidak akan bisa sama, pasti ada bedanya karena ada unsur subjektivitas. Mungkin menurut saya di sini, tapi menurut teman-teman di sini atau malah di sini. Ya udah sabar saja menunggu ya, kalau mau sampai sana kita pakai yang optimis saja di sini, di bawah lagi ya di sini. Kemudian titik resistannya di mana? Ternyata dia sedang di atas. Pusing ya kalau banyak chart gini. Titik resistannya terdekat di sini. Sorry, kalau kita udah di sini berarti di sini. Di sini. Tapi kalau yang di 2700 kemungkinan nggak usah nunggu tahun depan. Kalau yang menunggu tahun depan adalah yang di daerah. Bikin buat? Oh, dua mesin bisa aman. Ini yang paling tinggi di situ ya. Tapi sebelum yang paling tinggi, kita pilih yang optimis di sini dulu. 2800, 2700, 2750 sampai 2700, 2800 itu resistennya. Supportnya tadi di 2600.
kalau mau hold sampai awal tahun depan atau sampai eh, Februari ya nggak apa-apa gitu. Itu tadi berarti yang cocok untuk dibeli tadi ada XL, Telkom, Mayora. Satu lagi karena kita akan mulai masuk ke musim hujan, mungkin kita masuk angin, kita minum tolak angin. Kita ke Sido Muncul lah, ternyata Sido Muncul cantik sekali ya. Dia lagi turun, tapi di sini dia sedang akumulasi. Nih ya. Nah, kalau seperti ini Bu, dia tuh downtrendnya udah dari April, bahkan dari apa? Tahun kemarin. Tahun kemarin wah ini downtrend. Nah, tapi kemarin dia sudah menyentuh dikit lagi ya. Jadi selama 2 tahun terakhir titik terendahnya kan di 450. Sedangkan harga sekarang di berapa? 4 di 500. Jadi ya tidak jauh beda. Nah, tapi kalau kita lihat dari slow stokastiknya ini sudah jenuh jual, dan kalau dari volumenya sini dia tekanan jualnya sudah mulai turun. Ini sudah bisa dicicil beli-beli, terutama yang mau menyisihkan 100.000 per bulan, bisalah kita mencicil untuk membeli Sido Muncul, karena selain kita masuk angin kita harus tetap kaya ya dengan cara membeli Sido Muncul. Bisa ini ya, tadi supportnya di mana? Ya udah supportnya paling dekat di sini. 480, tapi paling rendah di 450 tadi ya, yang jauh sekali. Jauh sampai tahun kemarinnya. Ini ya, support kuat di sini. Ini kan mulai COVID, yang mulai COVID itu yang 20, kapan nih? COVID kapan? Mulai COVID kapan? Dan ini resistennya di mana? Resistennya di paling dekat di 570 lah ya. Oke, langsung beli saja. Saya tidak pom-pom ya. Bisa langsung beli, terserah mana yang disukain. Ini tadi beberapa contoh saham yang tetap kita gunakan dalam kondisi apapun, telekomunikasi, makanan, minuman, dan obat-obatan. Kalau misalkan mau mencari yang lain, nanti bisa diterapkan ilmu yang sudah kita peroleh. Dan jangan lupa ini habis turun, muncul hammer. Hammer adalah apa namanya, candle pembalikan arah. Oke, berarti ini kemungkinan akan lanjut naik. Tapi apakah terus ya tidak ada jaminan gitu. Seperti itu sepertinya sudah cukup memusingkan. Oke, lanjut aja Mbak MC, monggo kalau ada yang mau bertanya. Semoga tidak ada ya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas pemaparan materinya. Baik, tadi kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Gimana Yuni ya? tentang analisis teknikal. Sekarang bagi teman-teman peserta praktikum yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tinggalkan nama, NIM, dan kelas di kolom chat. Ayo teman-teman peserta praktikum yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan nama, NIM, dan pertanyaan di kolom chat. Barangkali ada yang belum paham.
Ayo teman-teman, bagi teman-teman peserta yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan, nilai keaktifan.
Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk pertemuan praktikum pasar modal kali ini. Menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara pertemuan kedua yang berisi materi yang sangat luar biasa, yaitu analisis teknikal. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yuni Astuti yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada siang hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sebelumnya, bagi peserta praktikum, silakan mengisi presensi yang saya bagikan di kolom chat.